Nah, itu tadi materi kita pada hari ini, di mana kita sudah melihat bahan-bahan yang untuk menggunakan crochet, alat-alatnya, teknik-tekniknya, sejarahnya, maupun perbedaan dan pengertian dari crochet itu sendiri. Nah, untuk itu selanjutnya apakah ada pertanyaan? Jika ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, buat Hana dipersilakan untuk bertanya. Halo Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar? Oke, saya izin bertanya ya Bu. Kenapa merenda dan merajut itu dikatakan berbeda Bu? Apakah hanya karena menggunakan alat yang berbeda atau karena hal lain Bu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, pada dasarnya memang ya, merajut dan merenda itu bisa dilihat perbedaannya berdasarkan alat yang digunakan, yaitu jarumnya. Tetapi, hal mendasar lainnya yang bisa kita lihat adalah hasil dari merenda maupun merajut. Hasil dari merenda atau crochet sendiri itu lebih kaku, karena dia lebih banyak menggunakan benang pada saat proses pembuatannya. Sedangkan pada proses merajut atau kneading sendiri, dia lebih fleksibel karena dia lebih sedikit penggunaan benangnya. Untuk itu, makanya produk-produk kneading itu lebih banyak digunakan sebagai produk wearable seperti sweater, baju, rompi, dan lain-lain. Sedangkan crochet sendiri, walaupun banyak digunakan sebagai untuk kardigan, untuk rompi, tetapi dia lebih banyak juga digunakan untuk membuat boneka amigurumi. Atau mungkin tas juga bisa. Jadi seperti itu, Hana. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Boleh. Oke, Safa dipersilakan. Baik, Ibu. Saya izin bertanya, sebenarnya apa urgensi dan manfaat nyata yang bisa kita dapatkan dari belajar merenda ini ya, Bu? Wah, pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum itu ada yang mau menebak gak? Buat anak-anak yang lain mau menebak, apa aja sih manfaat dari merenda ataupun merajut ini? Oke, jadi manfaatnya itu adalah hal yang pertama bisa diperhatikan adalah sebagai media meditasi untuk tubuh. Nah, selain itu juga dapat meredakan stres, habis itu meredakan gejala kecemasan maupun depresi. Selain itu juga mampu meningkatkan kemampuan motorik halus dan terus melatihnya untuk terus bersinergi dengan mata dan otak. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai untuk memperlambat penurunan kognitif serta mencegah artritis dan tendonitis. Banyak sekali bukan manfaatnya. Jadi mungkin ada yang mau sharing di sini siapa yang pernah mengalami gejala kecemasan atau mungkin yang pernah mengalami stres karena banyaknya beban tugas atau apapun itu, boleh untuk raise hand. Wah, ternyata pernah merasakan semua ya ternyata. Nah, buat kalian boleh banget nih mencoba untuk crochet atau merenda. Jadi kalian bisa sebagai media untuk menyalurkan agar lebih reda rasa rileksnya, lebih reda rasa kecemasannya maupun stresnya. Nah, jadi seperti itu Safa. Baik, Ibu, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Masih dipersilahkan. Saya Ibu izin bertanya Ya, sebentar ya. silakan. Baik, Ibu saya izin bertanya berdasarkan pemaparan tadi kan banyak sekali teknik-tekniknya. Dan Ibu juga mengatakan untuk membuat boneka rajut pun pada awalnya menggunakan teknik yang berbeda yaitu magic ring, bukan slip knot. Nah, menurut Ibu sendiri apakah hanya teknik itu saja Bu yang berbeda atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi, pada dasarnya ketika kita ingin membuat boneka atau amigurumi, ataupun hal-hal yang bulat menggunakan crochet, itu tuh bisa sebenarnya kita tetap bisa menggunakan slip knot yang dilanjutkan dengan foundation chain. Tetapi akan lebih mudah jika kita menggunakan magic ring.
Nah, untuk selanjutnya sendiri ketika kalian sudah menggunakan magic ring, kalian bisa menggunakan teknik-teknik yang sama seperti single crochet, half double crochet, habis itu double crochet, ataupun yang lainnya. Hal ini tergantung dengan kebutuhan yang kalian butuhkan sekaligus hasil akhir yang kalian inginkan. Nah, apakah sudah terjawab? Baik Ibu, dapat dimengerti. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan kalian sudah bertanya ya. Sekarang Ibu juga ingin bertanya nih kepada kalian. Tadi kan kita sudah melihat ya paparan materi tadi. Apakah ada di antara kalian yang bisa menjelaskan kembali kira-kira mengapa ya crochet sendiri bisa naik kembali eksistensinya melalui salah satu platform media sosial yang sedang ramai digunakan saat ini? Yang ingin menjawab dipersilakan untuk raise hand. Oke, Dwi Putra dipersilakan. Ya baik Bu, saya izin menjawab. Jadi menurut saya itu kan belakangan ini kita mengalami pandemi ya Bu, dan mengharuskan kita untuk mengisolasi diri di rumah. Maka dari itu kita merasa jenuh dan bosan gitu Bu, suatu saat gitu, dan setiap harinya kita hanya memegang gadget dan buka-buka sosmed gitu Bu. Dan mungkin ada kalanya kita ngeliatin video mengenai crochet gitu Bu di sosial media, dan kita sebagai penonton juga merasa terinspirasi gitu Bu untuk membuat crochet. Dan lama-kelamaan setelah kita membuat si crochet ini, kita merasa suka gitu, merasa tertarik, dan terus-terusan membuat crochet gitu Bu. Dan dari crochet yang kita buat bisa juga kita upload ke sosmed juga, dan seiring berjalannya waktu juga kita bisa ngembangin minat kita dalam membuat crochet gitu Bu. Jadi kita bisa menghasilkan bentuk yang kekinian dan juga nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi menghasilkan bentuk yang baru gitu Bu dari crochet tersebut. Jadi intinya ya seperti itu Bu. Jadi dari sosmed dan kepada sosmed juga. Mungkin seperti itu Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, jawabannya bagus. Boleh tepuk tangannya untuk Dwi Putra? Baik, terima kasih buat Dwi Putra atas jawabannya, dan benar sekali pada saat ini di mana kita harus selalu di rumah, tentu ada halnya rasa jenuh itu muncul. Nah, untuk itu melalui crochet sendiri kita dapat menyalurkan rasa jenuh kita. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya kembali. Nah, itu tadi sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih untuk yang bertanya maupun yang menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat berbagai tutorial cara-cara membuat crochet untuk memperlancar kalian dalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk memperlancar kalian untuk membuat crochet, nanti kita juga akan ada penugasan sekaligus kesimpulan akhir dari materi kita pada hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi atau pemaparan dari kesimpulan materi kita pada hari ini.